Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angga Octavia dengan NIM 23070160147 dari kelas Psikologi 5D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran psikologi komunitas. Dari asal katanya, psikologi komunitas terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan komunitas. Nah, untuk yang pertama, mari kita kenalan dulu dengan apa itu komunitas. Komunitas merupakan kesatuan dari berbagai individu yang memiliki isi kepala yang berbeda, yang disatukan dengan kesepakatan untuk tujuan tertentu. Kesepakatan itulah yang membedakan masing-masing komunitas tergantung pada isi setiap individu yang ada. Jadi secara sederhana, komunitas itu adalah beberapa orang individu yang berkumpul bersama, memiliki suatu kesamaan, dan disatukan dengan kesepakatan. Contoh komunitas itu kayak ada komunitas pencinta Vespa, komunitas membaca, dan lain sebagainya. Nah, isi dari setiap komunitas itu pasti berbeda-beda karena anggota di dalamnya pun berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Sehingga di sini untuk memahami perilaku secara komprehensif memerlukan sentuhan keilmuan psikologis yang memberikan pemahaman ranah sosial yang lebih utuh. Sehingga secara keseluruhan di sini dapat disimpulkan bahwa psikologi komunitas merupakan bagian dari kerangka ilmu psikologi sosial yang memahami interaksi anggota masyarakat dalam suatu sistem sosial tertentu, menganalisis sistem sosial dan memecahkan masalah sosial maupun untuk mengembangkan program intervensi sosial dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada masyarakat. Cukup banyak ya fungsi dan tugasnya psikologi komunitas ini. Nah, mari kita coba satu-satu untuk membreakdownnya. Nah, di sini ada yang pertama adalah prevensi, yaitu pencegahan. Ini merupakan bentuk pencegahan masalah psikologis dan sosial sebelum masalah itu muncul, seperti program anti narkoba, edukasi kesehatan mental di sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada promosi kesehatan dan kesejahteraan. Promosi kesehatan dan kesejahteraan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung kualitas hidup, misalnya komunitas ramah anak dan program peningkatan resiliensi. Kemudian ada empowerment atau pemberdayaan. Ini meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengontrol hidupnya sendiri. Contoh, pelatihan keterampilan kerja bagi para pemuda atau pelatihan UMKM bagi para ibu-ibu rumah tangga di daerah pesisir. Nah, kemudian ada intervensi komunitas. Ini tuh bisa dibilang sesudah atau langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di daerah tersebut dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang berbasis masyarakat. Dan terakhir, ada advokasi dan perubahan sosial. Ini merupakan kegiatan ikut serta mendorong kebijakan yang adil, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperjuangkan hak kelompok terpinggirkan. Psikologi komunitas menaruh perhatian pada hubungan pelaku dan lingkungannya sebagai suatu entitas, sehingga individu itu tidak hanya dilihat secara individu, melainkan juga dilihat dari interaksi saling mempengaruhi antara individu dan lingkungannya. Karena individu dan lingkungan ini memiliki hubungan kompleks yang saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi oleh manusia atau individu tersebut. Nah, individu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, individu tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan lingkungannya. Perilaku manusia adalah hasil dari interaksi yang kompleks dan dinamis antara individu dengan berbagai sistem di sekitarnya. Interaksi ini terjadi pada multiple level yang saling berhubungan. Nah, selanjutnya di sini ada
salah satu contoh dari teori yang menjelaskan bahwa individu ini saling mempengaruhi, memiliki hubungan saling mempengaruhi dengan lingkungannya dan dibagi dalam beberapa level. Ini diagramnya seperti bawang ya teman-teman, di mana ada lingkaran yang di luar yang paling besar, kemudian terus mengecil, dan sampai pada lingkup yang terdekat. Nah, kita mulai dari lingkungan yang paling terdalam dulu, atau paling dekat, yaitu ada yang pertama ada individual itu sendiri, yang ditandai dengan warna biru, kemudian naik satu level, ditandai dengan lingkaran berwarna ungu, itu merupakan bagian dari mikrosistem. Mikrosistem ini terdiri dari orang-orang terdekat seperti keluarga, sahabat, saudara, teman, dan selanjutnya ada mesosistem. Ini ditandai dengan lingkaran berwarna pink. Mesosistem ini hubungan antara berbagai mesosistem ya, jadi kayak hubungan antara sekolah dan orang tua, kemudian ada mungkin sekolah dengan lingkungan pertemanan, seperti itu. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem yang ditandai dengan diagram berwarna kuning. Diagram berwarna kuning ini ada seperti internet, media sosial, pendidikan, layanan sosial. Selanjutnya, naik ke tingkat selanjutnya ada yang berwarna orange, yaitu makrosistem. Makrosistem ini seperti status sosial ekonomi, norma, dan hukum. Kemudian yang lingkaran paling terjauh yang berwarna hijau itu merupakan kronosistem. Seperti yang pernah kronosistem ini contohnya seperti yang sebelumnya sama-sama kita pernah lalui di 2020 yaitu COVID-19. Selain itu juga bisa juga kayak campak, kemudian perang, ataupun sekarang artificial intelligence itu juga merupakan dari kronosistem. Level ini saling mempengaruhi satu sama lain dan juga turut mempengaruhi individu itu sendiri. Contohnya, jika seseorang berada pada kelas sosial ekonomi yang menengah ke bawah, nah ini akan membuat dia menjadi kurang kesempatannya untuk sekolah, kesempatannya untuk belajar, dan lingkungan pertemanan, sekolah, kemudian akses terhadap mungkin lingkungan-lingkungan sosial juga akan turut berpengaruh, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan. Dan yang terakhir, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.